إقبال جيد من الإندونيسيين يعني ما شفنا أي شيء من اللي يتداول في السوشيال ميديا في ناس خارج السياق فهاي شيء طبيعي. 在这边的天气和我们下一场比赛沙特客场利雅得。 Pada saat ini, hampir semua pemain telah berada di Bali dan sudah berada di training center Bali United. Terlihat Patrick Kluivert, Stefano, si kembar Sayuri, Emil Audero, Ole, Arhan, Tom, dan lain sebagainya sudah 50%. Dan pertandingan krusial sudah tinggal menghitung hari. Namun jika kita flashback kepada pertandingan yang sebelumnya, ketika itu meriahnya Timnas Indonesia yang mampu melampiaskan balas dendamnya terhadap Timnas Bahrain di GBK, seketika itu Stadion Gelora Bung Karno full memerah dibanjiri oleh lautan manusia yang memang sudah menunggu kedatangan musuh bebuyutan baru, yakni Timnas Bahrain. Sedangkan untuk sekarang ini, tidak terasa sudah secepat itu kita menginjak ke pertandingan berikutnya ketika Indonesia akan menghadapi sisa laga round 3 dengan melawan Cina dan Jepang. Tentu saja harapannya adalah Indonesia mampu memberikan hasil positif untuk mengunci. Setidaknya Timnas Indonesia tetap berlanjut dengan asa yang tidak terhenti untuk meraih mimpi bertanding di Piala Dunia dan tetap berlanjut di jalur kualifikasi Piala Dunia ini. Dan saat ini, PSSI sudah memanggil 32 nama pemain Timnas Indonesia untuk mengisi kedalaman skuad yang mewah yang akan menantang Timnas Cina terlebih dahulu di GBK. Dan dari nama-nama yang telah dipanggil, ada nama-nama lama seperti Stefano Lillipali yang telah dipanggil kembali ke Timnas Indonesia dari Patrick Kluivert. Dan absennya Marcelino yang menjadi senjata bagi Timnas Indonesia diprediksi akan diisi oleh Lillipali. Dan dengan perkembangan yang ada sejauh ini, membuat pelatih Cina Branko Ivankovic merasa was-was dengan keadaan Timnas Indonesia yang sekarang. Cina waspada lantaran Timnas Indonesia yang mereka hadapi di Kingdom City berbeda dengan apa yang akan ia hadapi pada tanggal 5 Juni mendatang. Karena Branko Ivankovic berkaca dengan Timnas Arab Saudi dan Timnas main yang apalagi bermain di GBK, so pasti akan dipadati oleh fullnya supporter yang hadir. Selain itu, kiper tengil Bahrain Ibrahim Lutfallah secara terang-terangan mengakui jika tim Garuda ketika main di kandang sangat berbeda. Lantas inilah cerita Bahrain yang mengingatkan secara langsung Cina jika Indonesia benar-benar ngeri bermain di kandang. Lantas mari kita bahas bersama-sama. Ya, Patrick Kluivert beserta Alex Pastor dan jajarannya sudah bersiap-siap untuk melakukan TC. Bahkan juga ada beberapa pemain yang sudah 50% hadir datang ke Bali yang bersiap untuk melakukan TC. Jelas harapannya mungkin dari pemain-pemain yang telat karena masih ada pertandingan penutup di klubnya, tetapi semua pemain yang sudah free bisa hadir dengan waktu yang ditentukan. Karena pada saat berlaga melawan Cina adalah laga hidup mati Timnas Indonesia di hadapan 80.000 penonton dan 100 juta orang lebih yang menyaksikan laga ini. Karena jika gagal membawa poin melawan Cina, maka ke round 4 sangatlah sulit karena pertandingan terakhir akan lebih susah melawan Jepang. Oleh karenanya pertaruhannya ya di laga versus Cina. Sejatinya, untuk mendapatkan peluang 3 poin atas tim Panda itu sangat realistis. Kami sendiri sangat optimis. Bukannya kami meremehkan, tapi kami melihat dari komposisi para pemain serta keuntungan main di kandang, harusnya kita bisa memanfaatkan semua itu. Meskipun ada Ragnar, Marcelino dan Martin Paes tidak bermain, namun kekosongan itu bisa diisi oleh pemain yang bisa diisi secara kualitas. Buat pengganti Martin Paes, kita mempunyai Emil Audero yang secara kasat mata jika kita melihat kualitasnya 11-12 dengan Martin Paes. Kemudian dengan kekosongan Ragnar yang tidak bisa bermain, kita masih mempunyai Sayuri bersaudara, Eliano Reijnders, hingga Egy Maulana Fikri yang sudah bisa bermain karena kemarin mengalami cedera. Teruntuk posisi Marcelino sendiri, itulah mengapa Patrick Kluivert memanggil nama seorang Stefano Lillipali untuk menggantikan perannya, meskipun kita ketahui Lillipali yang sudah berusia 35 tahun, tetapi meski bagaimanapun, Stefano tetaplah mempunyai isi permainan yang bagus untuk membongkar pertahanan lawan dan memberi ruang sehingga Ole bisa ada leluasa untuk mencetak gol. Saat ini tidak bisa dipungkiri jika Stefano bermain lebih menggunakan otak daripada otot, sehingga wajar jika performanya terbilang konsisten.
dan sebuah ungkapan dengan rasa bangganya Stefano bisa kembali ke timnas setelah 2 tahun absen membela timnas Indonesia dan merasakan bermain dengan para pemain yang mempunyai level jauh tinggi lebih berbeda dari timnas sebelumnya. Sudah beberapa pertandingan saya lihat banyak pemain dari Eropa main di kompetisi yang bagus, ya mereka bisa berkontribusi dan ya level lebih tinggi dari dulu. Itu bagus karena kita main untuk masuk ke Piala Dunia. Waktu kita main lawan Malut, saya sudah ketemu coach Alex Pastor dan Dani Lansat. Kita bicara di situ, tapi saya masih cedera. Sekarang saya di sini di Bali. Saya sudah siap. Ya, Stefano Lillipali sangat termotivasi untuk memberikan segalanya di lapangan. Ya udah, 2 tahun lebih tidak memperkuat dunia, akhirnya saat ini bisa dipanggil kembali. Namun, di satu sisi, gambarnya asisten pelatih timnas Indonesia yakni Alex Pastor kabarnya akan memberikan arahan khusus kepada Vano bila ingin masuk ke skuad utama, karena intinya harus mengimbangi fitness rekan-rekannya yang lain, mengingat Stefano sendiri sempat absen dari 8 pertandingan Borneo FC karena mengalami cedera. Dan yang membuat dipanggilnya Stefano kembali ke timnas adalah keturunan Indonesia Belanda yang nantinya akan paham dengan taktik yang akan diberikan pada saat di pertandingan. Namun dalam hal ini dalam pertandingan butuh yang namanya chemistry, yang saat ini kami yakin dan sangat percaya dengan pengalaman yang telah dijalani oleh Lillipali dan kemampuan yang dimiliki Vano bisa mengatasi itu semua. Ia gesit, ia masih lincah, ia bisa membongkar pertahanan, menciptakan peluang dan bisa juga mencetak gol dari sudut-sudut yang tidak terduga. Makanya itulah wajar jika Vano panggil kembali oleh Patrick Kluivert Timnas Indonesia. Ya, lebih lanjut soal Vano yang nantinya akan kembali dipilih menjadi starter timnas Indonesia dan akan mengisi kekosongan di posisi Marcelino Ferdinand. Lagi di mana peran itu, posisi itu sejatinya adalah orang terbaik dari seorang Stefano Lillipali. Ingatkah kalian bagaimana di Asian Games yang ketika itu Stefanus tampil menggila yang ditaruh di posisi belakang striker, termasuk ketika mencetak gol salto yang manis ke gawang Cina Taipei. Atau ketika ngolongin pemain Hong Kong dan mencetak gol elegan, begitupun juga di Borneo. Sejak bergabung dengan Borneo pada tahun 2022, lihatlah bagaimana Stefano sudah mampu mencetak 28 gol dan 36 assist di penampilannya sejauh ini. Artinya, kemampuan Vano sudah jangan ditanyakan lagi, dia adalah jebolan divisi Liga 2 Belanda dan di sana bermain bagus sebelum bermain di Indonesia. Serta tidak lupa dengan pengalaman Vano di level internasional, karena dia pernah masuk ke timnas Belanda U16 dan U17. Lalu bersama timnas Indonesia senior Vano sudah mencatat 3 gol. Hal itulah yang mungkin menjadi pertimbangan mengapa Vano dipanggil kembali ke timnas Indonesia. Ya, dengan pertandingan yang akan dimainkan di GBK melawan timnas Cina, diketahui pelatih mereka saat ini, Peranko Ivankovic, memberikan pernyataan jelas jika timnas Indonesia yang sekarang mempunyai kekuatan yang jauh lebih berbeda dan pastinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mulai dari komposisi pelatih baru staf baru dan kehadiran para pemain diaspora yang baru, meskipun di satu sisi ia menilai masih ada celah untuk menang, namun dengan adanya para pemain keturunan Indonesia benar-benar menjadi tim yang sangat diwaspadai. Kami harus mengarahkan 100% upaya kami. Meskipun Indonesia tidak memiliki fondasi tim yang kuat secara tradisional, sejarah susunan pemain yang dinaturalisasi membuatnya sulit untuk dihadapi. Ucap Branko Ivankovic seperti yang dikutip dari Sohu. Ya, belajar dengan apa yang telah dikatakan oleh Ivankovic sendiri, sejatinya pasti belajar dengan situasi yang telah pernah dirasakan oleh Arab dan Bahrain ketika kalah di GBK kemarin. Dan menurut penuturan kiper Ibrahim Lutfallah, atmosfer di GBK benar-benar seperti neraka. Pengap, sesak dam penuh teriakan dari supporter.
Selain itu, aura timnas Indonesia jelas benar-benar terlihat berbeda ketika bermain di GBK, meskipun terlihat para punggawa bermain dengan stamina yang terkuras habis, namun fighting spirit hingga akhir pertandingan jangan ditanyakan, 2 kali lipat jauh lebih meningkat. Hal itulah yang seolah membuktikan jika timnas Indonesia yang diremehkan yang selama ini bermain di round ketiga Indonesia hanya sekali kalah di kandang, hal itu pun bermain dengan Jepang yang memang sudah jauh levelnya dan memang diprediksi kalah. Namun sisanya, Arab kalah, Australia imbang, dan Bahrain keok. Dengan apa yang telah terjadi, semoga saja dari semua yang pemain yang telah dipanggil ke timnas Indonesia di round ketiga melawan Cina dan Jepang bisa memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia di atas lapangan hijau. Sesuatu hal yang teringat dengan ucapan Mace Hilgers yang ingin merasakan vibes-nya pada saat bertanding di GBK. Intinya, semoga para pemain tidak banyak yang cedera dan berikan yang terbaik bagi negara ini yang sudah sangat ingin mencicipi indahnya bermain di Piala Dunia. Semoga para pemain semuanya bisa on fire dan menunjukkan kepada kita semua siapa Indonesia yang sebenarnya. Ini adalah negara besar dan ini adalah bangsa yang besar. Kami dididik untuk kuat, untuk bangun meskipun terjatuh beberapa kali, dan kami tetap mendukungmu Garuda dimanapun kamu bertanding. Tetap semangat untuk timnas Garuda, tetap semangat untuk kita semua. Mari kita dukung timnas Indonesia dengan doa ataupun datang langsung ke GBK, karena doa kalian akan sangat-sangat berarti bagi timnas Indonesia dan bagi bangsa yang besar ini.